Haleluya seluruh umat Tuhan. Haleluya dan selamat siang bagi kita semua. Selamat datang di ibadah yang kedua Minggu 18 Juli 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, beribadah secara langsung seperti saat ini. Dan tidak juga lupa saya mengingatkan kepada saudara, tetaplah kita mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Seperti tadi juga sebelum ibadah kita tetap mematuhi protokol kesehatan, sudah mencuci tangan, sudah diukur suhu tubuh juga. Mari semua kita tetap mengerjakannya, haleluya. Dan juga tetap kita jaga kesehatan kita dengan berolahraga, berjemur, dan juga makan makanan yang bergizi supaya kita pun terhindar dari sakit, dari virus-virus. Dan tidak lupa juga kita tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang terutama ya saudaraku. Dimana lewat doa kita dikuatkan, di dalam doa juga Tuhan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Dan kita beriman lewat doa-doa kita, kehidupan kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, bahkan bangsa kita juga dipulihkan. Seperti tema kita pada bulan ini, iman dan hikmat, tidak secara kebetulan juga kita telah mempelajarinya. Di mana masa-masa sulit seperti saat ini, sangat kita perlu menjalankan iman yang disertai dengan hikmat. Sudah 2 kali kita belajar tentang iman dan hikmat ini, mari kita kerjakan. Tetaplah kita beriman kepada Tuhan Yesus, disertai dengan hikmat ilahi, bukan hikmat dari diri kita sendiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat renungan kita pada minggu ini. Saya baca terlebih dahulu dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita baca bersama-sama. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sempurna
sempurna, ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar, sebab engkau beserta, ku tak takut, sebab engkau setia, takkan gentar, kuasamu sempurna, tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar, sebab engkau beserta, ku tak takut, sebab engkau setia, takkan gentar, Sebab kami takkan pernah takut Tuhan. ku tak takut, sebab aku milikmu, takkan gentar, Kami takkan pernah takut, sebab Kau selalu setia. tak takut, sebab engkau setia, takkan gentar, kuasamu sempurna. Amin, amin, Ku tak Ku takkan pernah takut, sebab kau beserta ku dengan takkan kami. pernah gentar Tuhan. Kau selalu di pihak kami, Kuasamu sempurna, nyata kuasamu Tuhan. aku percaya, aku percaya. Kami percaya, kami percaya, Kami takkan pernah gentar, apapun persoalan, apapun pergumulan dalam hidupku. kau selalu Ku takkan pernah takut, sebab kami percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang menjanjikan kemenangan, ada Tuhan yang menjanjikan kepastian. Dan kami percaya saat kami menyembah-Mu, Kau bekerja. Saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu turun. Saat kami menyembah-Mu, Kau bekerja. Kau menenangkan setiap badai yang ada, Kau menenangkan setiap persoalan kami. kami sembah namamu. Kami percaya, kami Kau percaya, Kau Allah Immanuel, Kau memberikan setiap yang kami perlukan. Sebab itulah janji-Mu, kami percaya, kami percaya, kami percaya akan setiap janji-Mu. Kami menyembah-Mu, kami percaya Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Nya. Ini kami umat-Mu, kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kepadamu, kami percaya. Kami membutuhkan hikmat daripadamu dalam hidup ini Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan
Allah Immanuel. Kita kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap kemenangan. Baik juga kita menaikkan topik doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kau Allah Immanuel, Kau Allah beserta kami. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu sempurna, menolong kami di setiap musim hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa datang kepadamu Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu. Kami berkumpul di rumah-Mu Bapa. Kami mau satukan hati kami menaikkan topik doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah sembuh dari batuk dan demam Bapa. Terima kasih untuk pemulihan dan kesehatan yang sudah Kau pulihkan Bapa bagi jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau telah bekerja, telah memulihkan kesehatannya tubuhnya yang sakit. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Kau Allah penyembuh Bapa. Baik juga hasil tes swab yang sudah dinyatakan negatif COVID-19. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami selalu berseru kepadamu dan Kau menjawabnya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan jemaat-Mu ini dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami Bapa. Baik juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam magangnya Tuhan, perlindungan penjagaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan di masa magangnya pun dia tetap dalam perlindungan-Mu, tetap taat prokes, tetap menjaga kesehatan, tetap berhikmat melakukan magangnya Tuhan. Kami percaya dia dalam perlindungan-Mu Bapa. Baik juga kami bersyukur, sukacita merayakan ulang tahun anggota keluarga. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sulit ini pun tidak lupa kami dapat mengucap syukur atas ulang tahun jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah menambahkan umur baginya Bapa. Biarlah Tuhan yang menambahkan lebih lagi kesehatan, kekuatan, berkat luar biasa bagi jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih, kami menaikkan syukur kami kepadamu atas setiap kemenangan yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena karunia-Mu, kasih-Mu yang luar biasa atas kami Bapa. Pada saat ini kami menaikkan topik doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri yang terkena COVID-19. Bapa, kami berseru kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan, Engkau juga yang memulihkan Bapa. Oh biarlah Tuhan virus ini pun segera pergi Tuhan dari tubuh jemaat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja melalui obat, melalui suplemen yang dikonsumsi daripada jemaat-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang menjawab setiap seru doanya. Kesembuhan menjadi miliknya, pemulihan menjadi miliknya Bapa. Terima kasih Tuhan. Baik juga kami berdoa untuk lawatan-Mu bagi Indonesia, bagi Kota Padang, baik juga pemerintah sampai ke rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, di masa sulit seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan hikmat bagi presiden kami, bagi wakil presiden kami, baik juga seluruh menteri, seluruh jajarannya Tuhan, pemerintahan kami. Engkau yang memberikan mereka hikmat, Engkau yang bekerja bagi mereka, Engkau yang berbicara bagi mereka, agar mereka semua dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa pemerintahan kami semuanya dapat menanggulangi situasi pada saat ini Tuhan di segala bidang. Dalam nama Tuhan Yesus, baik juga Kota Padang ya Bapa, di mana angka COVID yang semakin meningkat, kami berdoa biarlah pemerintahan daerah kami Tuhan dapat melakukan sesuatu hal Tuhan untuk dapat menstop Tuhan daripada penambahan jumlah COVID yang semakin bertambah Tuhan. Biarlah Tuhan ada program-program yang dikerjakan dari pemerintahan daerah kami, baik juga seluruh masyarakat pun tetap Tuhan patuh prokes Tuhan, dan juga mereka semua pun tidak apatis, tidak egois, tetap Tuhan Yesus patuh akan setiap anjuran pemerintah dan semakin berhikmat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami kepadamu. Kau Tuhan yang menjawabnya, Kau Tuhan yang menyatakannya bagi kami. Kami percaya, kami melihat jawaban doa kami akan nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap pekerjaan setan iblis dalam nama Tuhan Yesus.
sakit penyakit kelemahan tubuh segala. Oh virus COVID-19 tinggalkan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, takut, khawatir, bimbang, tinggalkan seluruh umat Tuhan yang membuat tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, tipu musnah iblis, kemunduran iman, tinggalkan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, syukur Tuhan. Kami memuji namamu yang besar dan ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, kami memanggilmu ya Allah. Immanuel, besertaku. Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan kami katakan Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari sembah Allah kita sejenak. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kau Allah beserta kami, Allah penyelamat kami, Allah Immanuel. Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Kaulah Allah yang memberkati hidup kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kau memberikan waktu bagi kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Baik juga saudara kami yang beribadah di rumah, mereka juga merasakan syukur mereka kepadamu Tuhan. Karena kehadiran Tuhan, baik di tempat ini, baik juga di rumah-rumah jemaat yang sedang beribadah. Kau yang berkuasa menyembuhkan mereka. Kau yang berkuasa memberikan semangat yang baru bagi mereka. Amin. Kau yang berkuasa menuntun hidup mereka. Amin. Dan memberikan pengertian yang baru tentang firman Tuhan yang mereka dengarkan pada saat ini. Semuanya memiliki iman bahwa firman Tuhan dapat mereka kerjakan bagaimanapun keadaan mereka pada saat ini. Mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Dan mereka juga mengingat Tuhan Yesus sangat menyayangi dan mengasihi mereka. Di sini kami dapat memberi semangat, dan kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami. Mereka pasti sembuh. Mereka pasti bisa melewati ini
bersama dengan Tuhan Yesus. Kami juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyediakan pengertian yang baru tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami perlu memiliki sikap hati, ketetapan hati, kerendahan hati, kemurnian hati, agar firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi pewahyuan bagi kami, untuk menyelamatkan rohani kami, dan untuk memberikan pertumbuhan bagi rohani kami, supaya kami pulang dari tempat ini, tujuan hidup kami sama dengan firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Saya dapat melayani-Mu lewat firman Tuhan ini. Apa yang telah Kau firmankan, itulah yang keluar dari mulut saya. Semakin kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini, semakin kami rasakan kuasa-Mu sangat dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Semakin takut kami akan Engkau Tuhan. Semakin gentar kami terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang bimbang, hati yang ragu, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau setan penipu. Tinggalkan janji-janji Tuhan, baik keselamatan, demikian juga tinggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Boleh juga lihat ke sebelah saudara tanpa membuka masker. Bisa saudara, ya senyum saudaraku. Puji Tuhan, nama Yesus kita yang kita tinggikan sampai pada hari ini. Dan kita tetap menjaga hati kita, baik selama kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman ini sangat luar biasa memberkati saudara dan menjadikan kita untuk dapat memberitakan Injil Tuhan. Juga mengalami Tuhan setiap hari, supaya kita dapat bersaksi bagi banyak orang. Mari, Tuhan sudah mencelikkan mata rohani kita. Tuhan sudah membuka mulut kita. Tuhan sudah memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita dengan bebas untuk menerima firman Tuhan. Katakan, amin, haleluya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagian yang ketiga mengenai iman dan hikmat. Saya ambil judul firman Tuhan pada hari ini, ucapkan firman Allah kepada persoalan saudara. Apapun persoalan saudara, ucapkan firman. Bukankah selama ini kita sudah mengucapkannya kepada diri kita, persoalan kita, kepada pergumulan kita, kepada hari-hari kita, bahkan kepada pekerjaan kita juga. Firman ini juga yang kita ucapkan, kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak asing lagi bagi kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Tapi kita perlu kuat, kita perlu teguh. Siapa yang meneguhkan diri kita? Kita. Teguhkan diri saudara, kuatkan diri saudara, kuasai diri saudara, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah ada pergumulan di dalam keluarga perkawinan saudara?
Apakah di dalam masalah fisik saudara, masalah pekerjaan saudara, apakah masalah yang sangat dibutuhkan di sekeliling saudara, ucapkan firman Tuhan yang sudah melepaskan saudara, memberkati saudara. Tahukah saudara yang paling sulit mempertahankannya? Amin saudaraku. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati saudara, juga membebaskan saudara. Tapi mempertahankan itu paling sulit saudaraku. Tapi puji Tuhan, hari ini kita melihat pada diri kita keselamatan yang diberikan Tuhan, kita dapat mengerjakannya, juga memberikan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah, puji Tuhan saudaraku. Firman Tuhan di mulut kita itu menjadi kata-kata iman dan kemenangan. Firman Tuhan yang ada di dalam mulut kita bukan membuat kita putus asa, menyerah kepada keadaan, bukan membuat kita kalah. Ingat, firman Tuhan menjadi iman bagi saudara, sehingga apa yang saudara ucapkan berkuasa. Amin saudaraku. Kita mengucapkan firman, sehingga firman itu adalah tujuan, jalan yang kita jalani. Walaupun keadaan ini bertambah parah, bukan ke sana iman kita. Amin saudara, bukan ke sana iman kita. Iman kita, iman yang menyelamatkan, iman yang memberkati, iman yang membebaskan, bukan iman yang putus asa. Haleluya. Kita dikuatkan lewat firman Tuhan pada hari ini, supaya kita pulang dari tempat ini, kita dapat memberkati jalan yang kita lewati. Kita dapat memberkati pemerintah kita, bangsa kita, negara kita. Kita dapat memberkati kota kita, lingkungan kita. Kita dapat dipakai Tuhan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini tujuan hidup kita. Tujuan kita bukan memperkaya diri kita. Bukan kita supaya semakin berhasil. Itu perlu. Kekayaan itu perlu. Berhasil itu perlu. Untuk memudahkan kita memberitakan Injil Tuhan. Supaya kita memiliki sebanyak-banyaknya uang untuk membuka penginjilan, menolong penginjilan, bukan untuk memperkaya diri kita. Kesulitan terjadi, mari datang sama Tuhan, minta Tuhan memimpin saudara. Apa yang belum saudara berikan kepada Tuhan, supaya saudara berikan kepadanya. Haleluya saudaraku, amin. Nah, mengucapkan firman Tuhan ini bukan kadang-kadang, karena kita sedang membutuhkan, karena gawat, karena dalam kesusahan. Tidak. Yesus kita mengasihi kita 100%. Yesus kita ada. Yesus kita mati untuk kita. Yesus kita memberkati kita dengan sungguh-sungguh. Dia tidak pernah separuh hati. Jadi yang kita ikuti adalah Yesus yang sungguh-sungguh. Yesus yang mengasihi kita. Jadi jangan kita ucapkan firman Tuhan sesuai kebutuhan saja. Pada musimnya saja. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Ucapkan saudaraku, setiap hari adalah harinya Tuhan. Iya, ucapkan. Baik, kita lihat Matius 12 ayat 34 bagian B-nya saja. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, amin saudaraku. Firman yang kita ucapkan akibat firman yang ada dalam kita. Akibat kita ada di dalam firman. Tidak mungkin tidak ada firman, kosong terhadap firman, lalu firman yang kita ucapkan. Karena Tuhan melihat hati. Amin saudaraku.
Tapi firman yang ada di dalam hati kita, juga di dalam pikiran kita, akibatnya kita mengucapkannya, meluap keluar dia, saudaraku. Itu yang benar yang kita ketahui tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman bukan kebenaran kita. Haleluya saudaraku. Meluap ada aliran yang kuat di dalam hati dan pikiran kita. Lalu muncul perkataan iman. Kemenangan bukan kekalahan, bukan putus asa. Firman itu kuat sehingga dia mengalir seperti firman itu. Firman yang memberikan iman. Amin saudaraku. Firman itu sangat kuat sekali, tidak dapat dibendung. Dan kita ingin selalu memberikan firman itu kepada sekeliling kita. Karena kita tahu firman itu adalah kehidupan. Jadi jangan tanggung-tanggung menyimpan firman, segan dan takut. Karena firman yang kita simpan itu akan meluap dan tidak akan bisa dibendung. Karena dia berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Meluap dari hati dan pikiran kita perkataan yang mengobarkan semangat, menguatkan, dan bukan kekalahan, dan bukan ketakutan, dan bukan kegagalan. Orang yang dipenuhi dengan firman tidak takut kepada kegagalan. Dia tidak akan bisa dikuasai kekalahan. Karena firman di dalam hatinya. Sehingga firman itu meluap, berkobar, bersemangat. Dan apa yang kita pikirkan untuk besok dan lusa. Kita tidak lagi merasakan lebih kuat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu bukan iman. Tapi kita bisa mengucapkan seturut iman kita kepada firman Tuhan dengan apa yang kita rasakan. Itu menolong kota kita. Itu menolong orang-orang di sekitar kita. Itu menolong keadaan kesulitan sekarang ini. Mungkin saudara bingung apa yang bisa saya lakukan dengan keadaan seperti ini. Sedangkan saya bingung, sedangkan saya dalam kesulitan, sedangkan saya tidak mempunyai apa-apa. Itu menurut penglihatan saudara. Tapi ucapkanlah firman pada waktu saudara berpikir seperti itu. Supaya Tuhan pun bergerak memberkati saudara. Ada potensi dalam diri saudara. Amin. Untuk apa kita mempertahankan kesetiaan kita sampai pada hari ini? Bahkan kita menjalani hidup ini dengan penuh ketabahan. Untuk apa semuanya itu? Itu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai di saat-saat seperti ini. Mulailah tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tapi mulai pikirkan apa yang bisa saya tolong. Bagaimana saya bisa bereaksi untuk ini semua. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi saudara. Amin. Tapi berhenti untuk memikirkan diri sendiri saja. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Meluap dari hati dan pikiran kita. Perkataan yang dipenuhi iman. Kata-kata kesembuhan, kata-kata kelepasan. Haleluya. Iman bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Bagaimana saudara bisa melakukan firman kalau saudara juga segan untuk mengucapkan firman Tuhan. Tapi kalau saudara ucapkan firman, disitulah iman saudara. Disitulah pertumbuhan iman saudara. Ucapkan firman Tuhan itu. Amin saudaraku. Jangan ucapkan kekalahan. Tapi ucapkanlah firman Tuhan itu terhadap kekalahan saudara.
terhadap masalah keluarga saudara, perkawinan saudara, pernikahan saudara, ucapkan. Tunjukkan iman saudara kepada Tuhan. Tuhan yang kita layani, bukan dunia saudaraku. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Paulus berkata kepada orang-orang Roma, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman, pada saat itu iman dilepaskan di dalam kita. Pada waktu kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Allah, maka iman itu dilepaskan di dalam kita. Dan kita mengucapkan firman, amin saudaraku, iman. Dan kita mengucapkan firman, lalu saudara percaya. Saudara percaya, saudara teguh. Karena firman memenuhi hati dan pikiran kita. Penuhkanlah hati dan pikiran kita dengan firman. Saat itu iman saudara lepas. Amin saudaraku. Dan pada saat itu saudara dapat mengucapkan firman sesuai dengan iman saudara. Iman itu dari firman, bukan ego, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Lalu saudara percaya karena firman yang saudara ucapkan. Kalau kita pernah percaya dengan perkataan orang, gantikan perkataan firman masuk menguasai hati dan pikiran kita. Gantikan, tinggal menggantikan saja. Itu lebih hebat. Itu lebih menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Kesaksian itu bukan menunggu supaya besar kesaksian kita. Perkara kecil yang terjadi dalam hidup saudara, saudara bisa saksikan kepada keluarga saudara, kepada saudara-saudara seiman saudara, kepada siapa yang mau Tuhan saudara berikan. Bersaksi saudaraku. Haleluya saudaraku, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat. Yesus berkata-kata dan terjadi menurut apa yang keluar dari mulutnya. Mari kita lihat satu persatu firman Tuhan. Untuk meyakinkan kita apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Sehingga kita lakukan. Dan kita pun percaya dengan apa yang kita ucapkan. Itu akan jadi. Mari kita lihat dalam Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Banyak orang, amin. Banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Dengan apa? Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Lalu apa yang terjadi? Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Siapa yang mengusir setan? Siapa yang mengusir iblis? Yesus. Iblis yang merasuki orang kerasukan. Dan Yesus mengusir iblis itu. Yesus berbicara langsung kepada mereka dan memerintahkan supaya mereka keluar dari yang kerasukan iblis itu. Amin saudaraku. Maka apa yang diperintahkan Tuhan terjadi. Sehingga yang kerasukan setan tadi dipulihkan dan disembuhkan. Kita lihat Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini
dan jangan memasukinya lagi. Lihat saudaraku, ketika mereka membawa seorang anak muda yang bisu dan tuli, kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang menghardik. Yesus yang mengusir setan, iblis yang menguasai jiwa-jiwa. Baik itu yang menguasai dunia ini. Yesus berkuasa. Yesus berkata-kata kepada roh jahat itu, engkau roh bisu dan tuli, aku perintahkan kepadamu, keluar dari dia dan jangan kembali. Tuhan punya otoritas. Dia punya kuasa untuk mengusir dan mengatakan jangan kembali lagi. Pekerjaan Tuhan selesai. Haleluya saudaraku, mari kita lihat kepada Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada badai besar ketika Yesus dan murid-muridnya sedang di dalam perahu. Murid ketakutan. Lalu membangunkan Tuhan Yesus. Dan Yesus yang berkata kepada danau itu, Yesus tidak meminta Bapa turun untuk memerintahkan supaya berhenti goncangan angin, badai yang menerpa mereka. Tetapi Yesus sendiri berkata kepada danau itu, Yesus tidak meminta kepada Bapa untuk melepaskan mereka dari badai itu. Tapi Yesus berkata-kata kepada badai dan memerintahkan supaya diam dan tenang. Maka terjadilah seperti itu. Siapa yang saudara sembah? Yang saudara permuliakan? Yang sudah menyelamatkan saudara? Yang sudah menyembuhkan saudara? Jangan pernah lupa kepada kebaikan dan perbuatan ajaibnya Tuhan. Keadaan ini membuat kita kembali kepada Tuhan yang kita sembah selama ini. Supaya jangan kita tercerai-berai. Supaya semua kita satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menghancurkan saudara. Bukan untuk menahan kekayaannya bagi saudara. Bukan. Tetapi saudaraku, supaya dia menyatakan kemuliaannya lewat gereja. Mari kita lihat saudaraku Lukas 13 ayat 12 dan ayat 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ada seorang perempuan yang telah 18 tahun menanggung kebungkukannya. 18 tahun. Oleh karena roh kebungkukan yang membuat dia menderita sehingga dia tidak bebas beraktivitas, mengerjakan pekerjaannya, baik itu melayani keluarganya, demikian juga bersahabat dengan keluarganya. Kebungkukan itu membuat dia terbatas 18 tahun. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang berkuasa menyembuhkan? Yang bisa melepaskan setan yang membuat dia bungkuk? Hanya Yesus. Dan Yesus melakukannya. Mustahil. Apakah saudara percaya apa yang dilakukan Tuhan? Walaupun kita tidak melihat secara fisik bukti Yesus melakukannya, tapi iman kita percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. Supaya Tuhan perintahkan juga itu dapat kita lakukan. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, Yesus mengucapkan firman, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan ketika Yesus meletakkan tangannya,
maka dia kembali normal. Luar biasa, sangat luar biasa. Yesus yang kita sembah sangat luar biasa, sangat hebat kuasanya. Dia yang berkuasa. Amin. 18 tahun. Maka Tuhan mengatakan, ucapkan firman dalam masalah saudara, dalam finansial saudara, pergumulan apapun yang saudara hadapi, ucapkan firman. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi Yesus mengucapkan firman kesembuhan dan kelepasan dalam kuasa otoritas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Dan otoritas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus keluar dari mulutnya, yaitu firman. Amin. Nah, otoritas yang sama juga diberikan Yesus kepada kita, supaya firman itu keluar dari mulut kita. Mari kita lihat saudaraku, kita dapat memiliki apapun yang kita ucapkan. Saudara percaya? Mari kita persiapkan hati kita, supaya iman kita bertumbuh mulai hari ini. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 13. Sampai hari ini percayalah, Yesus terus menerus memberikan janjinya kepada saudara maupun kepada saya. Mari kita lihat saudaraku, Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kita dapat memiliki apapun yang kita ucapkan. Dan Tuhan mengatakan janjinya ini kepada kita, sampai pada hari ini janjinya digenapi. Amin. Siapa yang menerima janji yang digenapi adalah kita yang percaya dan beriman kepadanya. Ini membuat saudara semakin lega, semakin saudara tahu tujuan hidup saudara walaupun bertubi-tubi masalah terjadi. Ucapkan lagi firman kepada setiap masalah yang saudara hadapi. Jangan biarkan semakin besar masalah saudara. Karena Tuhan mengatakan kepada saudara, saudara menjadi penolong. Saudara menjadi dokter rohani. Saudara menumpangkan tangan saudara kepada orang yang sakit. Kapan itu? Udah terjadi. Tapi teruskan lagi saudaraku. Amin. Kita dapat berdoa keliling, angkat tangan. Tapi tetap miliki hikmat. Supaya saudara jangan ditembak iblis setan. Sehingga saudara mengalami kekalahan. Hikmat diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita jalankan saudaraku. Mari kita lihat ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lihat. Janji siapa? Janji seindah ini yang pernah saudara dengarkan selain Yesus. Tuhan berkata, aku akan melindungimu. Aku akan menjagaimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudaraku, saat engkau mendengarkan suara itu, pererat hubunganmu kepada suara, kepada Dia yang memberikan suara itu kepada saudara. Jangan saudara bimbang. Lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta. Ini firman, salahkah saudara meminta? Dosakah saudara meminta? Tuhan berkata, engkau tidak meminta, maka engkau tidak mendapat. Engkau tidak mencari, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Amin saudaraku. Tapi minta pada waktu Tuhan memberikan janjinya kepada saudara. Minta. Jangan lalai terhadap janji yang sedang Tuhan genapkan bagi saudara. Jangan katakan tunggu Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku, bukan Tuhan menunggu kita.
tapi kitalah yang menantikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya saudaraku. Yohanes 15 ayat 16 kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Bukan minta kepada Bapa melalui waktu, melalui uang, melalui karier. Bukan. Tapi minta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Jalan sudah diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Lihat di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yesus, amin, kamu akan menerimanya. Lihat di dalam Matius 17 ayat 20. Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bagi orang yang berdoa. Amin. Bagi orang yang sungguh-sungguh, semua kembali kepada Tuhan. Nilainya Tuhan yang memberikan. Haleluya saudaraku. Amin. Mari kita perhatikan kata meminta dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Meminta berarti membuat suatu tuntutan. Bukan seperti pada waktu kita berdoa menaikkan permohonan kita atau menaikkan permintaan kita. Tapi kita meminta, ada tuntutan di dalam meminta. Haleluya. Dan itu yang kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan tentang kata meminta. Yesus tidak bicara tentang permohonan atau permintaan. Amin. Tetapi saudaraku, Tuhan sedang mengerjakan janjinya kepada iman yang keluar dari mulut saudara, yaitu firman Tuhan. Haleluya saudaraku, ada tuntutan. Mari kita lihat saudaraku di dalam Kisah 3 ayat 6. Ini cerita tentang pelayanan Tuhan Yesus ketika Petrus berkata kepada orang lumpuh. Iya, Petrus. Ketika Petrus berkata kepada orang lumpuh, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangun dan berjalanlah. Waktu Petrus melihat orang lumpuh ini, dia tidak meminta dan bermohon. Tetapi dia tahu Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan siapapun kesembuhan bisa terjadi bagi mereka. Maka saudaraku Petrus berkata, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangun dan berjalanlah. Amin saudaraku. Petrus mengucapkan firman dengan kuasa dan otoritas Kristus. Dan memerintahkan orang itu untuk bangkit. Dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Petrus tahu Yesus mengasihi orang yang sakit. Dan mau menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Jadi kita harus dekat dengan hati Tuhan. Supaya dalam setiap keadaan kita peka. Haleluya saudaraku, supaya kita jangan meninggalkan keadaan di mana keadaan itu kita sebenarnya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan keadaan itu. Tapi kita dengan beralasan, aku berdoa dulu, aku berpuasa dulu. Haleluya saudaraku. Tapi kita tahu Yesus sedang menyembuhkan dia melalui kita, melalui iman kita, melalui firman yang keluar dari mulut kita. Katakan amin. Haleluya. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, setelah kita mendengarkan firman ini, mari saudaraku, mulailah kita pikirkan apa yang sedang dialami, diresahkan, dikhawatirkan, diperlukan, dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukan waktunya menutup mata. Ini bukan waktunya kita ego
mementingkan diri kita sendiri. Saudaraku, firman yang sudah menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, itu benih. Iman itu adalah benih, yaitu firman yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya kita juga percayakan itu dalam keadaan dan situasi seperti ini. Amin. Jangan tunggu siapapun menolong saudara, tapi milikilah hati Yesus, milikilah hati firman, milikilah hati yang percaya. Milikilah hati orang yang beriman. Milikilah hati seperti hati Petrus. Amin saudaraku. Itu tandanya kita siaga, siap sedia untuk memberitakan Injil. Injil itu ada di dalam mulut kita saudaraku. Ada dalam kehidupan kita, ada dalam hari-hari kita. Jangan lihat lagi kepada diri saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat. Amin. Apakah yang dibutuhkan oleh keluarga kita, teman-teman kita, rekan sekerja kita? Dan bagaimana pendapat kita dengan keadaan ini, dengan pergumulan yang mereka hadapi? Apakah saudaraku, apakah saudara mengucapkan perkataan iman atau kata-kata negatif dalam keadaan seperti ini? Lihat pada firman yang sudah memberkati dan mengajari kita. Firman yang ada dalam hati dan pikiran kita itu akan meluap. Tidak akan bisa dibendung. Alirannya deras dan kuat. Dan dia tidak menurut saudara, tapi menurut firman. Maka dibutuhkan orang yang bergerak. Orang yang taat dan yang patuh. Siapakah itu? Saudara. Baik saudara kita yang ada di rumah beribadah. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Apakah kita mengucapkan firman atau terus menerus membicarakan masalah, mengeluh, mengasihani diri sendiri? Apakah itu? Semua keputusannya ada bagi saudara. Tapi jangan saudara salah mengartikan firman Tuhan. Berhenti. Ini bukan zaman mengeluh. Ini bukan zaman memikirkan diri sendiri. Ini bukan zaman kegagalan bagi saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara harus ingat Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus untuk memperkatakan firman. Dan saudara mendapatkan kuasa itu. Diberikan dengan cuma-cuma di dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Untuk mengucapkan firman dan menerima kesembuhan, kelepasan, kekuatan, ketetapan dari Tuhan. Perkatakan firman. Dalam keadaan bagaimanapun hidup saudara, perkatakan, ucapkan terus menerus. Firman tidak pernah kalah, firman tidak pernah gagal. Amin. Firman tidak pernah kesepian. Amin saudaraku. Tidak pernah gagal, tapi firman memberikan kehidupan kepada kita. Bagian yang kedua kita belajar mengenai hikmat saudaraku. Amin. Kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 35. Kita sudah belajar saudaraku mengenai iman dan kita belajar tentang hikmat. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu melakukan kasih pasti menderita. Karena bukan enaknya dari diri kita. Tapi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, itulah kasih. Haleluya saudaraku, bukan enaknya bagi kita. Kalau ada orang kalah mengerjakan kasih, itu bukan dari Tuhan. Tapi kita cari kasih Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan rohnya kepada kita. Supaya firman yang keluar dari mulut kita, jadilah seperti itu. Amin saudaraku. Pertanyaan, mengapa memiliki hikmat? Mengapa memiliki hikmat? Perlu enggak berhikmat? Perlu, sangat perlu. Amin saudaraku, sangat perlu. Karena Tuhan memberikan hikmat untuk kita jalani saudaraku. Hikmat ini memberikan dampak
dalam kehidupan saudara dan saya. Hikmat ini membedakan kita, memberikan dampak kepada kita, sehingga orang dunia tahu hikmat yang berasal dari Tuhan murni. Dia tidak pernah berdiri berbahagia di atas kesusahan orang lain. Dan kita bisa belajar, saudaraku, mengenai hikmat. Hikmat bukanlah untuk surga. Itu dibutuhkan sekarang di bumi ini, sekarang di bumi ini. Saudara pasti tidak menginginkan anak-anak Tuhan, atau saudara pasti tidak menginginkan saudara melihat anak-anak Tuhan yang tidak berhikmat. Amin. Saya juga tidak, saudaraku. Maka awali dari diri kita. Sangat jelek orang yang tidak berhikmat. Dan itu menunjukkan kekalahannya, kesombongannya, saudaraku. Amin. Lalu kita belajar mengapa memiliki hikmat. Hikmat bukan hanya untuk sekedar diketahui, tetapi untuk dilakukan. Tuhan berkata, kalau kau kurang hikmat, minta, kata Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar diketahui, tetapi untuk dilakukan. Dan hikmat bukan hanya untuk pikiran kita saja, tetapi untuk dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Amin, saudaraku. Bukan hanya pikiran kita saja yang berkata, yang berpikir, tapi hikmat itu harus dilakukan oleh tangan maupun kaki kita. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, kepada saya, agar kita dapat menjadi lain di dunia ini. Agar saudara dapat melebarkan kerajaan-Nya, agar saudara dapat memasuki kepenuhan berkat-Nya bagi saudara. Sebagaimana Yohanes 13 ayat 35 tadi. Dan selanjutnya saudaraku, kita lihat bagaimana hikmat keuangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Tapi pertama kita lihat hikmat kebugaran jasmani. Ini dulu baru hikmat keuangannya. Baik. Kita lihat hikmat kebugaran jasmani. Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita. Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Dari mana kita memulai? Perhatikan makanan kita. Makanan yang kita makan. Memperhatikan makanan bukan menunggu uang kita banyak atau kita menjadi kaya. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini yaitu memperhatikan yang kita makan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Amin, saudaraku. Itu yang diberikan Tuhan hikmat untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Haleluya, saudaraku. Jadi perhatikan makanan saudara. Juga perhatikan gerak saudara. Kalau orang mengatakan senam, anak-anak Tuhan juga perlu melakukan itu. Karena ini hikmat diberikan Tuhan kepada saudara. Dan Tuhan memberikan kaki kepada kita. Kalau kita nggak bisa senam, tapi ada kaki diberikan Tuhan untuk berjalan. Dan tidak membutuhkan lapangan, tempat yang luas di rumah saudara. Berapa rumah saudara bisa saudara jalani? Berkali-kali. Jalani. Berapa ratus kali saudara berjalan?
Karena Yesus telah membuktikannya kepada kita. Yesus melayani tidak naik kereta atau menunggang unta. Tapi dia berjalan kaki bersama dengan murid-muridnya. Jangan katakan dalam nama Yesus dengan iman. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus gak perlu saudara khawatirkan, Yesus ada bagi saudara. Saudara juga kalau saudara beriman, iman itu buktikan saudara menjaga kebugaran jasmani saudara. Haleluya saudaraku. Oh saya tidak perlu, saya cukup kurus. Bagi yang gemuk saja. Amin saudaraku. Enggak. Tuhan berkata hikmat diberikan untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Mulai dari makanan, baik itu dari senam, itu berjalan kaki. Jalan kaki itu paling baik. Saudara yang punya motor jangan sampai dari Bandar Pulau Karam Simpang 6 sampai kok udah tiba, iyalah. Saudaraku yang kekasih, kesempatan bagi saudara untuk berjalan. Itu tanggung jawab saudara, bukan Tuhan untuk melakukan itu bagi saudara. Haleluya. Hikmat Tuhan ialah agar umatnya dalam keadaan bergerak. Dalam keadaan apa saudaraku? Bergerak. Amin. Siapa bergerak? Kita, bukan Yesus saudaraku. Haleluya saudaraku. Nah yang pertama kita pelajari, lakukanlah sesuatu yang meningkatkan pemasukan oksigen setiap hari. Saya tidak perlu menjabarkan, lihat di handphone saudara. Amin saudaraku, bagaimana supaya saudara dapat meningkatkan pemasukan oksigen setiap hari. Haleluya, jangan melamun saudaraku. Ini kapan saya lakukan? Nanti saudara bisa lakukan. Oh di Kota Padang ini banyak pendakian yang bisa kita lakukan. Saya juga sudah lama enggak mendaki. Tapi saya tetap usahakan pagi hari jalan kaki di tempat. Bukan di tempat gini, 1, 2. Itu enggak apa-apa saudaraku, udah bergerak itu. 500, 600, 800, 1000. Usahakan saudaraku. Jangan pada waktu pagi hari udah berdoa lalu duduk saudaraku, ada makanan di meja makanan kita lalu makan, lalu saudaraku pergi bekerja, lalu kita duduk di atas motor kita atau saudaraku di dalam mobil kita sampai kita di kantor, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Apa yang terjadi saudaraku? Aduh kok sakit ya. Mana kopi? Mana kopi? Haleluya. Saudaraku, bukan kopi kekuatan, tapi datang dari diri saudara. Ada amin saudaraku. Apalagi saudaraku yang kedua, usahakanlah agar darah saudara beredar dengan lancar. Berikan latihan pada paru-paru saudara. Hirup udara pagi, jangan sore hari. Nanti yang masuk apa saudaraku? Menyusup roh debu, roh asap. Tapi pagi hari saudaraku. Tapi jangan lupa melepaskan. Kalau saudara lupa melepaskan, aduh, belum saatnya saudaraku. Haleluya, 1 menit, 2 menit, terserah saudara lah saudaraku. Apalagi saudaraku, renggangkan otot-otot saudara yang tahu. Seperti saya pulang saudaraku dari pekerjaan, aduh, betis saya sakit. Amin saudaraku. Terkadang saya juga banyak berkata-kata, aduh betis saya beginilah, betis saya beginilah, betis saya beginilah. Datang Philip, apa lagi mak? Tambah lagi mak. Amin saudaraku. Kau ini, suatu saat saya tunggu Philip mengatakan hal yang sama. Dengan bangganya saya berkata, haleluya. Amin. Karena dia selalu berkata seperti itu. Dan dia yakin saya adalah hamba Tuhan yang percaya kepada Yesus, bukan pasiennya. Itu pula saudaraku. Ya saya datanglah sama Ribka, Uca. Saya tahu merayu Ribka. Tapi sekali-sekali Ribka juga tajam ucapannya. Apa yang mama makan? Ya udah makanlah nasi, apa lagi? Apakah mama minum ini? Apa ini? Ya enggak lah. Amin saudaraku. Ya
Tahu saudara warna hitam saudaraku? Enggak lah saya bilang. Kalau udah sakit baru saudaraku mengeluh. Haleluya. Tapi bukan. Kita yang tahu otot yang mana yang mau kita regangkan. Kalau udah seperti itu saudaraku, saya masuk kamar lalu saya senam otot. Saya tidak perlu praktekkan, lihat aja lah di handphone saudara. Amin saudaraku. Usahakanlah berjalan setiap hari, katakan. Amin. Di mana kita yang selalu libur berjalan kaki. Terkadang ya jalan kaki. Mak kita jalan kaki udah kundang ya umat Tuhan. Kaulah ya. Aku bukan mengundang umat Tuhan. Karena apa saudaraku? Saya pernah kejadiannya enggak datang. Jadi kalau dia yang mengundang, kalau dia enggak datang bukan aku yang malu. Menyelamatkan diri. Ya Philip lah yang malu. Amin. Mak kenapa aku udah bangunkan? Iya. Karena bukan aku yang mengundang, saya aku nggak membangunkan. Haleluya saudaraku. Itu pun tidak baik, tapi ada yang menjalankan. Mari, waktu libur kita jalan kaki lagi. Haleluya saudaraku, amin. Nah jika Yesus dahulu melakukannya, maka itu cukup baik untuk kita lakukan. Yaitu berjalan kaki. Kita belajar mengenai nutrisi yang baik dalam tubuh saudara. Atau dalam tubuh kita. Apa yang mau kita makan? Ada dua hal saudaraku. Yang pertama, jangan memasukkan apapun ke dalam tubuh saudara yang akan lebih membahayakan daripada mendatangkan manfaatnya. Apa itu? Ada kesenangan, ada makanan, kesenangan, kesukaan. Tapi saudara tahu itu membahayakan saudara. Bukan bermanfaat bagi saudara, bertobat. Saya yakin tidak ada satupun jemaat peminum atau perokok. Amin saudaraku, tapi pasti ada yang mengikat, yang membuat saudara, yang membuat saya melakukan keputusan yang salah, yang tidak bermanfaat bagi tubuh saya. Yang kedua, lakukan hal-hal yang baik secara tidak berlebihan dan dengan mengendalikan diri. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 5. Saya baca bahasa sehari-harinya ya. Hendaklah sikapmu yang bersahaja itu diketahui semua orang. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Buah-buah roh ialah penguasaan diri. Salah satunya saudaraku. Sama-sama kita mengambil keputusan mulai hari ini. Jaga diri saudara. Saya pun menjaga diri saya. Ada protokol yang perlu kita patuhi. Yang perlu kita taati. Yang perlu kita kerjakan. Amin. Sebelum kita tutup saudaraku, ada hikmat dan keuangan. Mari kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Uang kembali. Artinya, doa kita kepada Tuhan, Tuhan memberkati uang yang kita pakai dan pergunakan, sehingga Tuhan mengembalikannya kepada kita. Uang kembali bukan recehan atau logam, bukan uang yang kecil, bukan uang kembalian dari kasir. Dari Kejadian 12 ayat 2 kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita dan membuat nama kita masyhur dan kita akan menjadi berkat. Kalau uang yang kita pergunakan kembali uang logam atau recehan, uang yang kecil, bagaimana nama kita masyhur? Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Ada potensi bagi diri saudara. Ada khusus yang dilihat Tuhan dari diri saudara. Pergunakan tangan dan kaki saudara menjalankan hikmat dari Tuhan. Jangan saudara pikir keadaan saudara dengan kekurangan itu kesalehan. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan
akan memberkati saudara dan saya, serta membuat nama saudara dan saya masyhur. Dan saudara baik saya akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan bagi kita. Diperlukan perubahan. Perubahan. Tuhan selalu meminta kita untuk berubah. Untuk bertumbuh. Dari mana? Dari tempat kita berada. Ke arah mana? Ke arah kesempurnaan yang semakin besar dalam Kristus Yesus, termasuk ekonomi saudara. Amin. Ini waktu menabur, bukan menuai, tapi waktu menabur. Taburlah sebanyak-banyaknya. Apa yang membuat saudara selama ini dibebaskan oleh Tuhan, bebaskanlah itu bagi lingkungan saudara, bagi daerah-daerah saudara, bagi tujuan Tuhan bagi hidup saudara. Bukan keadaan yang sepi, keadaan yang sedih, keadaan yang putus asa, perkataan negatif. Bukan seperti itu. Tapi inilah waktu bagi kita menabur. Saya memberikan contoh kepada kita. Seorang bayi tidak bertindak sebagai orang dewasa. Tetapi seorang bayi berubah selagi ia menjadi dewasa. Mulai dari tempat saudara, dari keluarga saudara. Dari sana saudara menuju kepada kesempurnaan yang telah Tuhan rencanakan bagi saudara. Perubahan itu tidak terelakkan. Namun saudaraku, perubahan yang kita alami kepada kesempurnaan, bukan kepada kemunduran. Tidak ada perubahan kepada kemunduran, tapi kepada kesempurnaan. Perubahan ini tidak dapat saudara kerjakan sendiri. Itu perlu firman, pertolongan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Dan itu perlu dari Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Perubahan tidak secara otomatis. Perubahan menuju kebaikan menuntut adanya usaha dan kesediaan saudara. Inilah yang diminta. Ada usaha, ada kesediaan kita. Kita lihat Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata segala. Perhatikan ungkapan keperluanmu. Itulah janji firman Allah sepanjang masa kepada saudara atau kepada mereka. Janji firman Allah sepanjang masa kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu yang mengasihi Allah, yaitu yang melayani Allah, yaitu mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah, yaitu mematuhi Allah dan takut akan Allah dan penuh rasa hormat. Itulah janjinya pada hari ini dan tidak pernah berhenti janjinya bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Satu pujian kita angkat kepada Tuhan. Bukti kita mendapatkan pengertian yang baru dari firman dan tujuan Tuhan agar kita semua pulang dari tempat ini dapat memberkati. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik,
setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukurku. Berikan syukurku Buat kebaikanmu, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. sebab Kau Jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihimu, ku berikan syukurku padamu. berikan syukurku Buat kebaikanmu, ku berikan syukurku Tuhan. ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku Jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa yang Kau baik, Bapa-Ku yang baik. Bapa yang baik, Sebab Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Bapa yang baik, berikan yang telah mengasihi kami, yang telah menjadikan kami anak kesukaanmu. Kau Bapa yang baik, yang memberikan kuasa bilur-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit. Kau Bapa yang baik, Bapa yang merangkul dan menghangatkan tubuh kami. Bapa yang baik, memberikan kehidupan yang baru. Terima kasih. Kami menyembah. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kuasa bilur-Mu. Kami bersyukur buat roh pengertian yang Kau berikan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur Kau telah mencelikan mata kami, membukakan telinga kami. Kau telah memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu.
Kami bersyukur buat saudara kami saat ini telah menerima kekuatan baru dari Tuhan, telah menerima kesembuhan oleh kuasa bilur-Mu, dan mereka pada saat ini bersemangat melakukan firman Tuhan. Ingatkan saudara kami Tuhan, agar mereka mengingat kepada visi yang sudah mereka doakan kepadamu. Itu membuat mereka bergairah, itu membuat mereka untuk kembali bersemangat menghadapi apapun pada saat ini yang mereka sedang hadapi. Secara fisik mereka mungkin masih merasa sakit, lelah atau apapun, tapi iman mereka mengalahkan semua perasaan-perasaan mereka dan memberikan kepada mereka pengertian yang baru, sehingga bukan mereka saja yang sembuh, tapi mereka bisa menjadi memberikan kesaksian bagi orang banyak, supaya orang-orang yang sakit, yang positif COVID juga disembuhkan oleh firman yang menjadi kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pelayanan dan ibadah kami, dan firman Tuhan bagi kami untuk kami imankan, kami kerjakan, dan untuk kami lakukan. Dan apa yang Kau perintahkan, baik hikmat yang Kau berikan, itu kami kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menaruh penglihatan kepada kami untuk melihat apa yang kami doakan untuk pemerintah kami, untuk kota kami, untuk sekitar kami, sekeliling kami, teman-teman kami, keluarga kami. Kami bukan orang yang berdiam, tapi kami adalah orang yang aktif terhadap melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, supaya keadaan ini cepat selesai. Kami percaya Tuhan mengawasi Indonesia, memberikan kesembuhan bagi mereka yang positif, memberikan hikmat kepada pemerintah kami, memberikan kekuatan dan melindungi pemerintah kami, baik bangsa demikian juga negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saya, anak-anak ministry, seluruh pemimpin 4D, baik yang melayani pada hari ini, baik guru sekolah minggu, seluruh yang melayani, seluruh pelayan, baik umat Tuhan. Dan kami pula membawa berkat yang penuh, membawa berkat sukacita yang penuh, membawa berkat damai sejahtera yang penuh. Kami pulang dengan penuh kebahagiaan. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Baik juga persembahan yang kami berikan dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus menjanjikan apa yang kami pakai dan pergunakan, Tuhan akan kembalikan berkali lipat ganda. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, baik celaka, kematian, baik itu penyakit-penyakit menular, mencangkit, keluar kuasa, tinggalkan kami, tinggalkan umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.